ada program rutin kan setiap pekan itu ada murojaah juz 1, 2, 30 dan seterusnya gitu. Jadi Masya Allah betul-betul terbantu itu Pak Haji. Jadi itu sebagai wadah untuk kita bisa bertemu dengan teman-teman yang sama-sama juga penghafal gitu. Jadi kita ada motivasi juga gitu Pak Haji. Ashifa Center. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya, patut kita bersyukur bahwasanya hari ini Bahrudin bisa kembali hadir, bisa kembali tampil di channel Ashifa Center yang rasanya udah lama banget ya nggak hadir. Terakhir kita sempat mengangkat satu tema tentang seorang penulis tunanetra. Nah, kali ini yang hadir adalah seorang penghafal Quran, jamaah Ashifa Center, tapi nggak pernah datang, nggak pernah berkunjung ke Ashifa Center. Kok bisa? Ya bisa lah, kenapa enggak? Nah, untuk lebih jelasnya kok bisa seperti itu, mari kita sapa beliau, kita berkenalan, kita berdiskusi, kita menggali pengalaman hidup beliau. Semoga apa yang kita bincangkan ini bermanfaat, baik itu buat sahabat tunanetra maupun buat sahabat-sahabatku kaum muslimin dimanapun berada. Yuk langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Haji. Iya, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Coba Mas baik. memperkenalkan diri dulu, Mas ini siapa, dari mana, kegiatannya juga boleh diceritakan. Silahkan. Nah, terima kasih Pak Haji. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada habibana wa nabiyana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Iya, perkenalkan nama saya Randy Rohaidi, biasa dipanggil Randy. Umur saya 22 tahun. Oh, masih muda. Alhamdulillah Pak. Iya, saya berasal dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sehari-hari saya berprofesi sebagai terapis pijat. Ya sama seperti Pak Haji. Saya juga banyak belajar dari Pak Haji, Masya Allah. Terapis pijat juga. Iya. Tapi ternyata beliau menghafal Quran. Terus silakan terusin dulu.
Iya, cerita saya bergabung di Ashifa yaitu setelah saya lulus dari pelatihan pijat, kemudian ada teman saya sekaligus guru saya juga itu namanya Mas Ustadz Abdurrahim, itu sama-sama dari Cirebon. Oh, Iya. ternyata Mas Abdurrahim Iya. yang pernah wisuda juga di Ashifa itu guru antum. Iya, betul Pak Wah, Haji. ya Allah, Iya. ternyata Iya. dunia itu nggak kemana-mana ya. Istilahnya guru kok maunya ngajak muridnya jadi setara gitu, sama-sama jadi jamaah di Ashifa Center. Iya. Mantap. Itu Iya. bersyukur. Jadi ceritanya tuh Mas Ustadz Abdurrahim itu nawarin saya gabung di Ashifa, jadi setoran online gitu. Ya udah boleh ya Mas Ustadz. Lalu saya di kontak sama Umi Bilqis ya, terus Umi Bilqis kan nawarin saya ya, alhamdulillah gitu ya, mau Umi gitu kan. Jadi ya saya mulai dari situ rutin setoran dari juz 30 terus juz 1 dan sekarang baru beres juz 2-nya Pak Haji. Alhamdulillah. Gitu, ya. Iya, kebetulan, bukan satu kebetulan ya, dalam Islam itu sudah menjadi takdir ketetapan Allah bahwasanya belum lama memang Mas Randy ini kan memang ikut wisuda di Ashifa ya pada hari Kamis kemarin ya kan, dan ternyata beliau ikut di Ashifa melalui online, dan kemarin itu ujiannya itu 3 juz ya. Iya, 3 juz. Nah, itu langkah atau triknya itu seperti apa kok bisa mengikuti setoran lewat online tapi 3 juz. Memang udah berapa lama bergabungnya dengan Ashifa? Saya bergabung dengan Ashifa sekitar 6 bulan gitu. 6 bulan tapi udah bisa setoran bisa ujian 3 juz. Berarti apa memang sudah ada bekal sebelumnya atau bagaimana? Ya memang sebelum saya gabung di Ashifa ini saya pertama memulai menseriuskan untuk menghafal itu sekitar SMA gitu, di SLB ceritanya. Jadi gitu. Iya, setelah saya diajarkan Al-Quran Braille Pak Haji ya. Jadi saya ini gitu kepikiran, wah kayaknya ini gitu udah ada medianya ini, Masya Allah kan, dari Allah udah dikasih gitu, saya diberikan ilmu gitu, bisa belajar Al-Quran Braille dan alhamdulillah udah bisa. Terus saya jadi ya sebagai bentuk syukur saya ingin menghafal gitu Pak Haji. Oh gitu. Iya. Nah setelah itu mulai menghafal dari juz 30 itu. Nah kemudian ini gitu kan, saya sering ketemu Mas Ustadz Abdurrahim kan, ini katanya ya udah sama saya yuk murojaah bareng. Nah itu berdua tuh biasanya sambil teleponan tuh. Oh gitu. Iya. Berarti awal mulanya memang sudah menghafal dan murojaah bareng sama Mas Abdurrahim. Iya betul. Masya Allah, baik banget beliau ya, sampai mendampingi sampai akhirnya sampai sekarang ini. Tadi Kang Randy bercerita SMA LB baru belajar Al-Quran. Memang dulunya sekolahnya sejak kapan masuk ke lingkungan SLB? Atau memang sekolah SLB itu langsung SMA atau gimana itu? Jadi ceritanya tuh saya SD-nya sama SMP-nya tuh umum Pak Haji. Oh. Jadi ketika SMP itu saya mulai ini banget merasa ada penurunan penglihatan Pak Haji. Penurunan penglihatan. Iya. Berarti ketika SD dan SMP boleh dibilang Kang Randy ini bukan seorang tunanetra dong.
Iya, iya gitu sih Pak Haji. Iya. Iya. Nah, itu penyebab bisa menurunnya penglihatan gimana ceritanya itu? Setelah cek ke dokter ya udah kemana-mana gitu, udah ke alternatif, ke dokter yang spesialis gitu ya. Katanya sih ini ada kelainan syaraf gitu Pak Haji di mata tuh. Apa ya udah dicoba segala upaya gitu. Ya mungkin qadarullah gitu ya. Mungkin saya tetap ini gitu, tetap begini. Jadi alhamdulillah lah gitu. Setelah saya begini jadi mengenal teman-teman yang senasib dengan saya gitu. Jadi saya malah merasa bersyukur gitu bisa Bersyukur jadi tunanetra begitu. Iya. Bersyukur menjadi tunanetra dan melihat teman-teman yang lain malah lebih dari saya gitu, ada yang nggak bisa melihat sama sekali kan gitu, tapi mereka tetap semangat gitu Pak Haji. Iya betul. Justru menurunnya penglihatan Kang Randy, justru Kang Randy bersyukur. Iya. Sedangkan banyak di luar sana ketika mengalami kebutaan itu tidak sedikit orang yang frustrasi. Walaupun itu wajar. Namun ini berbeda. Hal apa coba yang bikin Kang Randy ini justru bersyukur? Iya, setelah saya mulai bergaul dengan teman-teman tunanetra di komunitas, saya memperhatikan teman-teman tuh, ya terutama guru di SLB saya itu kan total namanya Imam Syafi'i ya itu, ya beliau selalu memotivasi gitu. Saya aja yang total gini bisa bolak-balik ke Bandung lah. Kok bisa gitu? Gimana gitu kan? Ternyata beliau hanya menggunakan tongkat dan jadi nggak malu gitu buat nanya-nanya. Nggak malu untuk gitu. bertanya, iya. Udah sampai mana atau kira-kira sebelumnya rutenya ini kemana gitu kan? Yang penting kalau dalam perjalanan kita jangan malu bertanya lah katanya gitu. Insya Allah nyampe. Iya, jadi kalau buat sahabat tunanetra berarti benar ya, malu bertanya sesat di jalan. Tapi kalau kebanyakan nanya malu-maluin. Iya baik benar ya. Iya Kang Randy, alhamdulillah ya pengalamannya yang cukup menginspirasi banyak orang justru dengan menurunnya penglihatan, apalagi pas di usia SMA ya, berarti itu justru bukannya di masa-masa masa-masa orang mencari jati diri, di masa pubertas, lagi bahasa gampang lagi ABG lah gitu ya. Itu gimana tuh perasaannya ketika itu gitu ya, ketika nggak ngelihat, justru di saat orang biasa lagi ini loh saya, ini loh Randy gitu ya. Nah itu gimana perasaannya ketika itu? Ya perasaan saya mulai ini ketika SMP itu ya setelah saya merasa jadi tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik Pak Haji. Jadi berarti dari SMP itu udah mulai ngerasa nggak nyaman lah ya? Iya, ngerasa nggak nyaman. Jadi saya belajar tuh kesulitan Pak Haji. Ketika teman-teman bisa menulis di papan tulis gitu kan, sedangkan saya wah gimana ini kan. Tapi biasanya saya ini setelah itu ini pinjam buku ke teman, terus dibawa ke rumah, kasih lampu deh gitu, terus nyalin dari buku teman gitu Pak Haji. Iya. Berarti memang benar-benar ya penglihatannya itu menurun perlahan-lahan ya, bukan karena langsung total. Jadi istilahnya udah ada persiapan nih loh bakal seperti ini ke depannya. Ya sudahlah, berarti ini Allah memberikan buat Randy hal yang terbaik. Nah itu perasaan saya tuh ini mulai galau gitu Pak Haji. Dan
semenjak SMP itu saya mulai menarik diri gitu, saya selalu menyendiri gitu Pak Haji. Nah, pernah gitu ditegur sama guru saya, itu gabung sama yang lain gitu. Oh iya, cuman iya aja gitu kan. Jadi saya mulai merasa minder gitu Pak Minder Haji. karena merasa berbeda dari yang Iya, lain, gitu. sehingga memutuskan untuk ya sudahlah. Iya. Akhirnya setelah selesai SMP berarti melanjutkan ke SMA LB begitu. Nah itu juga setelah SMP juga itu nggak langsung ke SLB Pak Haji. Terus? Jadi ya stop dulu 2 tahun gitu Masya di rumah. Allah, berarti nganggur. Nganggur, nggak ngapa-ngapain dan nggak kemana-mana itu Pak Haji. Masya Allah, proses mencari jati diri 2 tahun nggak ngapa-ngapain. Terus semenjak di rumah terus saya ya gampang tersinggung Pak Haji. Nah, jadi ya moodnya tuh jelek gitulah selama itu tuh. Nah kembali ke masalah menghafal itu dalam jangka beberapa waktu bisa 3 juz. Nah, cara menjaganya ya, menjaga hafalannya itu bagaimana? Untuk cara menjaga hafalannya agar tidak hilang, ya kuncinya itu murojaah itu Pak Haji, mengulang dan mengulang. Jadi ya emang semenjak ini bergabung di Asyifa ini Masya Allah, jadi ada program rutin kan setiap pekan itu ada murojaah juz 1, 2, 30 dan seterusnya gitu. Jadi Masya Allah betul-betul terbantu itu Pak Haji. Jadi itu sebagai wadah untuk kita bisa bertemu dengan teman-teman yang sama-sama juga penghafal gitu. Jadi kita ada motivasi juga gitu Pak Haji. Jadi teman saya lancar banget nih. Saya juga lebih rajin lah murojaahnya gitu di rumah. Jadi istilahnya ini adanya Asyifa justru malah menjadi tempat wadah untuk Randy dan teman-teman bisa murojaah bareng. Gitu ya? Iya Pak Haji. Oke, nah terus ketika awal diajak bergabung ke Asyifa, apa langsung mau atau langsung gabung atau kepo-kepo dulu, tanya-tanya dulu Asyifa kayak gimana sih atau gimana gitu? Kan saya ini dulu gitu kan ditawarin, terus saya nanya-nanya kan emang gimana tuh di Asyifa. Katanya ini jadi nanti setoran setelah beres juz 30 nanti bisa ikut murojaah gitu via Google Meet katanya kan gitu. Ya semenjak itu ya saya ini aja lah, ya udahlah gabung aja lah gitu ya. Ya alhamdulillah terus setelah gabung itu ya insya Allah cocok Pak Haji lah, Masya Allah ya. Jadi sesuai dengan keinginan saya gitu, ada program ini tuh Pak Haji. Ya sebelum gabung di Asyifa emang saya sering sama Mas Ustadz Abdurrahim gitu. Nah terkadang kan ya beliau sibuk kan, jadi saya ini gak ada teman gitu kan. Jadi ya alhamdulillah semenjak di Asyifa ini banyak teman gitu yang sama-sama menghafal Pak Haji gitu. Oke. Iya. Ya baik. Berarti di Asyifa Kang Randy mengikuti murojaah secara online melalui Google Meet gitu kan. Nah dalam seminggu itu ada berapa juz yang kelas murojaah yang diikuti oleh Kang Randy? Berapa kelas juznya gitu? Ya maksudnya ikuti Asyifa apakah cuma seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu, atau memang jadwalnya kapan aja gitu? Oh gitu. Kalau jadwalnya biasanya saya mulai dari hari Senin itu. Senin biasanya malam jam 8 itu jadwalnya juz 2 Pak Haji. Jadi terus di hari Selasanya itu murojaah juz 1. Nah, kebetulan Umi juga katanya mempercayakan saya jadi ketua kelas gitu. Oh gitu. Iya. Penanggung jawab kelas juz 1 gitu. Iya. Jadi, waduh, ya udahlah, hitung-hitung belajar juga kan gitu. Iya. Terusnya di hari Rabu itu
ini Murojaah juz 30 Pak Haji. Nah kalau di Murojaah juz 30 itu kita bisa milih, bisa ada sesi siang, ada sesi malam gitu Pak Haji. Nah berarti nih seminggu bisa dibilang 3 kali lah ya, yang rutin yang diikuti murojaah. Sedangkan ini mohon maaf, ketika murojaah melalui online, tentunya itu kan yang dibutuhkan adalah kuota, ya kan? Nah, bagaimana Kang Randy bisa mencukupi? Karena saya yakin nggak sedikit kuota internet yang dikeluarkan. Dan ini satu contoh dari Kang Randy. Saya yakin juga yang lain juga akan sama, gitu kan, mengalami hal yang sama, gitu kan. Kita harus benar-benar punya kuota yang cukup dan jaringan yang kuat. Nah itu gimana caranya Kang Randy bisa memenuhi itu? Iya, memang kalau untuk Google Meet ini kan kita perlu kuota ya Pak Haji ya. Betul. Nah kita bismillah aja lah. Kita kan niatnya itu baik gitu kan, menuntut ilmu juga gitu. Jadi ya alhamdulillah Pak Haji ketika kita kuota udah mulai menipis nih. Jadi terkadang itu kan kalau saya profesinya mijet ya Pak Haji ya. Betul. Itu kadang ada aja gitu kalau rezeki mah buat beli kuota Pak Haji ya, alhamdulillah siap. Oke. Iya. Jadi Masya Allah gitu ketika kita membutuhkan gitu, terkadang pertolongan tuh datang Pak Haji. Iya. Kan di saat kita kepepet, disitulah pertolongan Allah akan datang. Apalagi kita dalam rangka menghafal Al-Quran, berarti kan menjaga Al-Quran. Soal ujian kemarin, gimana pengalaman Kang Randy ketika diujikan kemarin sama Pak Ustadz? Waduh, Masya Allah itu Pak Haji betul-betul dagdikduk gitu. Biasanya saya baru gitu diujikan seperti itu Pak Haji. Iya. Aduh, itu saya awal-awal baca juga udah mulai, waduh, itu baca juga sambil mikir itu Pak Haji. salah nggak nih? Nyata aja ada yang keliru gitu Pak Haji. Iya. Ya mungkin faktor ini grogi atau gimana gitu ya. Iya, manusiawi. Iya. Padahal yang ditanya adalah yang kita hafal. Iya. Dan bagaimana gitu. Kalau yang ditanya bukan yang dihafal, berarti bukan ujian. Iya kan? Iya. Tugas penguji adalah bertanya bagaimana yang diuji nggak bisa jawab, kan begitu sebetulnya kan? Iya Pak Haji. Kang Randy, menarik ya pembicaraan kita. Namun kan selama ini ya Kang Randy ya, yang ikut murojaah, yang ikut hafalan di Asyifa ini kan banyak dari daerah, dari luar. Bahkan banyak di antara kalian dan teman-teman itu banyak yang belum saling kenal, betul gak? Betul Pak Haji. Nah, bagaimana perasaannya ketika ketemu orang yang gak saling kenal, tahu-tahu ajak murojaah bareng? Iya, ya pertama-tama sih ya ya kita sepintas aja gitu, kenalan gitu. Kan kalau murojaah ya ini aja gitu, yang ngalir aja gitu Pak Haji ya. Betul. Lama kelamaan kita jadinya akrab sendiri gitu Pak Haji. Nah itu sistem murojaah di online gimana? Apakah baca bareng atau baca satu persatu atau gimana? Iya, biasanya kalau di juz 30 itu emang kita bersurat sistemnya Pak Haji, ganti-gantian. Iya. Nah terus kalau untuk juz 1, juz 2 dan seterusnya itu kita metodenya itu per halaman Pak Haji. Per halaman. Iya, jadi kita gantiannya itu per halaman begitu. Loh, setahu saya Al-Quran Braille ini kan berbeda dengan Al-Quran yang berpenglihatan. Nah ini kita pakai sistem halamannya itu halaman Braille atau gimana? Patokan halamannya? Itu sistemnya halaman Quran yang awas itu Pak Haji. Oh, iya, jadi kita udah ada panduan untuk kita murojaah itu. Misalnya halaman
sekian dari ayat sekian sampai ayat sekian gitu Pak Haji. Oh, Iya. berarti kelak kalau bisa ketemu Ustadz Adi Hidayat yang suka tanya Masya itu wah, bisa Allah. dong. Waduh. Coba baca halaman sekian gitu ya. Mudah-mudahan nih ada tim dari Ustadz Adi Hidayat denger yang mau mengujikan jamaah Asyifa, boleh juga nih berarti biar dapat hadiah umroh ya. Amin, ya Rabbal alamin. Tapi kalau suruh nebak di mana posisinya, waduh, wallahu alam Pak Haji, Iya. saya nggak tahu. Bilang ini nanti kalau ketemu Ustadz Adi. Nggak tahu pojok kanan, pojok Iya, kiri nggak tahu. Kita taunya nggak tahu pojokan Pak Ustadz, kita taunya nabrak gitu ya. Iya. Oh, iya. Loh, kan mana tahu kan, oh ternyata tunannya bisa juga per halaman. Jadi siapa tahu kan tayangan ini dilihat oleh jamaahnya Ustadz Adi atau mungkin Ustadz Adi Hidayat sendiri yang dengar, tahu-tahu kita diundang ya kan, rezeki Allah kan nggak ada yang tahu Kang Randy ya kan. Iya. Nah seperti itu. Sekarang ini kembali ke soal ujian. Beberapa waktu yang lalu itu kan bukan cuma Randy ya yang dari daerah yang hadir ke yang ikut ujian. Nah mereka itu kan rata-rata online, ya kan? Gimana ceritanya Kang Randy kok malah bisa hadir? Itu memang satu rezeki tentunya, tapi tentunya ada mungkin pengalaman apa yang akhirnya Kang Randy itu bisa sampai ke Asyifa. Iya. Mengenai itu, ya kan sebelumnya itu ya saya berkomunikasi sama Umi, katanya kan ini gitu online kan gitu. Nah mungkin Umi ada pertimbangan lain, katanya kan kalau online itu kan kemungkinan takut sinyalnya bermasalah. Iya, karena 3 juz ya, karena banyak ya. Karena banyak kan itu memakan waktu lama ya Pak Haji ya. Betul. Kadang sinyalnya itu makin lama makin jelek Pak Haji. Apalagi kalau kuotanya pakai yang murah ya, bukan murahan loh. Iya gitu. Nah, alhamdulillah gitu. Jadi pas menjelang saya menjelang saya ujian gitu, alhamdulillahnya gitu, dari tim Asyifa itu ngabarin ke saya gitu. Ya katanya kan sebaiknya sebaiknya jangan online gitu, datang ke sini. Nah, alhamdulillahnya lagi saya dikabarin lagi, katanya Masya Allah tim Asyifa katanya bisa ngejemput saya gitu dari rumah. Ya alhamdulillah, ya. Masya Allah, saya gak kebayang, yang kebayang saya itu saya ya naik angkutan umum kayaknya lah gitu. Iya. Tapi Masya Allah gitu. Aduh, rezeki mungkin ini ya Pak Haji ya. Jadi betul. alhamdulillah gitu. Ya saya ucapin terima kasih pada tim Asyifa yang sudah repot-repot gitu menjemput saya ke sini. Ya, alhamdulillahnya emang ini impian saya bisa bersilaturahim dengan Pak Haji Baharudin, Umi Aisyah, terus Pak Ustadz Agus Amin dan jamaah Asyifa semuanya gitu. Alhamdulillah, jadi saya bisa Masya Allah bermuajah gitu. Alhamdulillah ya Allah. Itu semua tentunya udah pasti kehendak Allah ya. Iya. Seperti itu, dan memang Allah pernah berjanji, bukan Allah berjanji, istilahnya memang orang yang menghafal Quran biasanya kebanyakan itu memang dimuliakan. Ya kan, dan mudah-mudahan ini memang bukan cuma Kang Randy yang nanti bisa hadir gitu. Karena saya yakin yang lain juga iri, waduh, masa Kang Randy dijemput saya enggak gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti bukan cuma Kang Randy yang bisa hadir ke Asyifa ya. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan ada tangan-tangan yang tergerak hatinya yang siap membantu membuat kegiatan Asyifa ini jauh lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin sebelum kita tutup bincang-bincang kita, mungkin Kang Randy ada usul atau ada masukan, atau silakan ungkapkan apa yang dirasakan, silakan sebelum kita tutup. Masya Allah sekali ya. Saya pertama datang ke sini ya, alhamdulillah Masya Allah sambutannya. Terima kasih pada Pak Haji Baharudin, pada Umi Aisyah dan semuanya gitu. Masya Allah saya disambut dengan baik sekali ini. Maaf kalau merepotkan Pak. Iya. Enggak, insya Allah enggak. Iya. Ya harapan saya semoga
teman-teman yang ujian juga bisa hadir di sini, bisa bersilaturahim di Ashifa Center ini. Ya, kalau untuk programnya ya mudah-mudahan tetap istiqomah ya Pak Haji. Amin, amin. Mudah-mudahan santri semuanya juga semangat dalam murojaahnya. Semoga juga ya banyak orang-orang yang ini membantu perjuangan dakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Gitu Pak Haji. Ya baik. Ya memang kalau kita bicara program Ashifa itu memang nggak mungkin bisa berjalan kalau tanpa dukungan dari kaum muslimin. Ashifa hanya sebuah lembaga kecil tapi yang punya mimpi besar. Ashifa milik bersama. Maka marilah kita sama-sama membesarkan Ashifa dan memberi masukan yang terbaik buat Ashifa. Amin ya rabbal alamin. Bahrudin hanya bisa berkata semoga Allah memberi balasan yang setimpal bagi orang-orang yang sudah mendukung program dakwah di Ashifa Center. Bagi kaum muslimin atau sahabat dimanapun berada yang ingin tahu kegiatan Ashifa, silakan datang ke Ashifa Center setiap hari Senin jam 9 sampai zuhur. Insya Allah mau memberi kabar atau tidak memberi kabar silahkan. Dan bagi saudara-saudaraku yang tunanetra yang memang ingin ikut bergabung, ingin ikut menghafal di Ashifa, tentunya kami terbuka untuk umum. Namun ketika sudah masuk ke Ashifa, maka dia harus ikut aturan yang ada di Ashifa. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.